Pantaskah kita menyidangkan, bahkan mengkriminalisasi seseorang dengan tuduhan pemerasan, padahal orang tersebut menerima uang dari seorang mafia skincare? Sementara kita juga menerima uang dari orang yang sama, bahkan jumlahnya lebih banyak. Kasus pemerasannya tidak terbukti, justru produknya terbukti tidak berbepom. Apakah benar tidak punya rasa malu, apalagi punya rasa keadilan? Sekarang waktunya tangkap Reza Gladys dan bebaskan Nikita Mirzani. Harus segera. Sudah jelas-jelas tidak ada pasal yang memenuhi untuk menjerat Nikita Mirzani. Tidak ada pasal. Apa yang dicemarkan? Produk apa yang dicemarkan? Siapa yang dicemarkan? Tidak ada lagi. Ya. Produk Reza Gladys jelas-jelas tidak punya BPOM. Produk yang tidak memiliki BPOM dinilai ilegal. Skincare itu termasuk salah satu produk kesehatan. Karena itu melanggar Undang-Undang Kesehatan pasal 106 dan pasal 197 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara, denda 1,5 miliar. Tunggu apa lagi polisinya? Segera tangkap dan bebaskan Nikita Mirzani. Beres urusan ini. Jangan ada kriminalisasi lagi. Saya tidak ingin penegak hukum ini terus menggunakan hukum untuk menjerat orang-orang yang tidak bersalah. Saya minta penegak hukum segera melakukan penangkapan terhadap Dr. Reza Gladys. Ini permintaan saya. Sebagai anggota DPD RI, saya minta ini sebagai pembelajaran. Pembelajaran orang-orang yang mempermainkan hukum. Pembelajaran orang-orang yang terus menggunakan kekuasaannya. Pelajaran orang-orang yang kaya raya menindas orang lain. Saya tidak ingin rakyat terus dipertontonkan dengan proses hukum brutal, kriminalisasi dan lain sebagainya. Baru kali ini ya gue tuh malu ngelihat hukum di negara sendiri. Ini gila banget sih guys. Baru kali ini juga ya gue ngelihat seorang jaksa dan juga hakim ketar-ketir dikasih barang bukti. Ada apa nih dengan hukum di Indonesia ini? Hancur banget sih. Wajah asli hukum Indonesia kelihatan aslinya lewat sebuah persidangan seorang perempuan bernama NM. Bukan fansnya nggak pernah setuju sama apa yang dia lakukan dan juga nggak ngikutin juga sebenarnya kasus ini. Tapi di persidangan yang baru-baru ini terjadi ya bener-bener bikin gua tercengang. Nah, jadi kemarin pada tanggal 31 Juli 2025 ada sidang kelanjutan antara NM dan juga Dr. RG dari kasus pemerasan dan juga tindak pidana pencucian uang TPPU. Satu ruangan persidangan dibuat ketar-ketir. Gimana enggak ya si NM ini mendesak Majelis Hukum PN Jaksel memutar audio dalam flashdisk yang dia berikan dalam sidangnya. Karena informasinya ya, di dalam itu berisikan percakapan antara jaksa penuntut umum atau JPU dengan Dr. RG yang katanya telah mengatur jaksa untuk mengkondisikan si NM ini. Gila sih. Nah, di dalam itu berisikan percakapan antara jaksa penuntut umum atau JPU dengan Dr. RG yang katanya telah mengatur jaksa untuk mengkondisikan si NM ini. Gila sih. Nah, saya dijerat pakai undang-undang TPPU supaya saya bisa ditahan. Jangan bikin saya bodoh. Dengar, minta satu kok baju coklat sudah saya kondisikan, sudah diatur. Ini ada di rekamannya. JPU sudah dikondisikan, hakim sudah dikondisikan, dan ini keluarganya sendiri yang bicara. Dengar, minta satu kok baju coklat sudah saya kondisikan, sudah diatur. Ini ada di rekamannya. JPU sudah dikondisikan, hakim sudah dikondisikan, dan ini keluarganya sendiri yang bicara. Saat kebenaran ditolak didengar. Ruang sidang yang seharusnya menjadi tempat paling tenang untuk mencari keadilan hari itu justru berubah menjadi arena ketegangan. Di tengah proses hukum yang sudah berjalan berbulan-bulan, Nikita Mirzani, terdakwa dalam kasus dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang, memilih untuk tidak lagi diam. Bukan untuk membuat gaduh, tapi untuk satu hal yang mestinya menjadi hak setiap terdakwa, meminta bukti didengarkan oleh majelis hakim secara terbuka. Saya minta ruangan itu dibuka. Karena saya sudah dikriminalisasi selama 5 bulan. Waktu saya sudah habis dan uang. Saya tidak bisa merawat anak saya. Bukti itu adalah sebuah rekaman yang menurut Nikita berisi dugaan serius. Keterlibatan Reza Gladys dalam mengatur jalannya proses hukum, termasuk dugaan adanya pengaruh terhadap jaksa dan hakim. Bahkan muncul dugaan lebih jauh bahwa ada keterlibatan seorang jenderal polisi berpangkat bintang 1 dalam upaya tersebut. Saya dijerat pakai undang-undang TPPU supaya saya bisa ditahan. Jangan bikin saya bodoh. Ini 5 bulan.
Iya. Iya. Nggak ada. Nggak ada nih. Kami pahlawan. Nggak ada nih. Jelas-jelas produk yang melanggar kebebasan tidak terdaftar. Merugikan masyarakat, dia yang merugikan masyarakat. Saya tidak pernah merugikan masyarakat. Masyarakat kan yang saya rugi. Iya. Iya. Nggak ada. Nggak ada nih. Kami pahlawan. Nggak ada nih. Kenapa ketakutan? Kenapa ketakutan dari rekaman itu? Ada apa? Putar saja pengadilan, putar. Kenapa harus diundur-undur? Melalui kasus Nikita Mirzani, kita semakin melihat potret buruk penegakan hukum kita di Indonesia. Sangat buruk sekali. Kriminalisasi ini sudah terjadi di seluruh level. Bagaimana kita bisa dipertontonkan dengan penegakan hukum yang begitu brutal? Seorang Nikita Mirzani yang sudah berjasa menyelamatkan banyak orang di Indonesia berkaitan dengan produk yang berbahaya. Seorang Nikita Mirzani yang sudah berjasa menyelamatkan banyak orang di Indonesia berkaitan dengan produk yang berbahaya harus dikriminalisasi, dituduh pemerasan. Kelihatan sekali kasus Nikita Mirzani ini kasus yang dibuat-buat, kasus yang dipaksakan. Saya lihat kasus ini memang pelapornya banyak uang. Yang melaporkan Nikita Mirzani ini memang banyak uangnya. Dan kita patut curiga, seandainya yang melapor ini tidak ada uangnya, barangkali kasus ini tidak sebesar ini. Apalagi di persidangan, Nikita Mirzani memiliki bukti rekaman yang diduga ada percakapan rekayasa antara jaksa dan juga hakim beserta keluarga pelapor. Kalau sampai benar-benar di situ terjadi rekayasa dan di situ ada rekaman, ada bukti suap menyuap, bukti kejahatan, ini sangat mengerikan. Ini kasus ya melibatkan selebritis. Pasti seluruh warga negara Indonesia menonton. Semua level. Anak-anak, pelajar, mahasiswa, ibu-ibu, orang tua, semua nonton. Dan kalian mempertontonkan penegakan hukum yang buruk sekali, yang brutal sekali. Jodoh langsung cangkem botol. Jodoh langsung cangkem botol. Patai bosok. Patai bosok. Patai bosok pancet gue. Picak matamu, Patai bosok. Bosok pancet gue. Picak matamu, Pantaskah jaksa seperti itu melanggar hak asasi manusia? Pantaskah jaksa seperti itu melanggar hak asasi manusia? Jaksa memaksakan terdakwa menggunakan rompi. Pasalnya ada. Tapi secara prinsip, etika, dan hak konstitusional setiap manusia di negara ini tidak boleh berlebihan sampai merendahkan martabat atau hak asasi manusia tersangka atau terdakwa. Bila terdakwa menolak memakai rompi, jaksa dapat meminta aparat kepolisian untuk menegakkan perintah tersebut dengan cara yang wajar, tidak kasar atau melanggar hak asasi. Menurut saya, kasar, melanggar, dan ada polisi di sana. Kenapa jaksa harus turun tangan dan memaksakan secara fisik gitu? Like, it doesn't make sense to me. Kamu tuh jaksa gitu. Menurut aku tuh ini embarrassing bagi negara kita nggak sih? Kalau dilihat sama orang-orang di luar negeri, kayaknya kayak sirkus nggak sih? Nggak kayak sidang. Sebagai jaksa, etika kamu di mana? Dan kita sebagai rakyat Indonesia tuh hak asasi manusia kita tuh kayak seperti nggak penting gitu nggak sih? Masa kita dikucilkan sampai sekecil itu? Yang kedua yang aku mau bahas adalah video ini. Coba kalau aku belum pulang, tak bantuin itu ibu jaksa baik dia gua. Aku yakin kalian udah pernah lihat. Ketiga wanita ini memberikan aku kesan seperti mereka mean girls, bully. Lihat, ketiga wanita ini memberikan aku kesan seperti mereka mean girls, bully, bully, bully. Again, aku tegaskan ya, aku tidak sedang membahas kasusnya. Aku sedang membahas perilaku seputar kasus ini. Video terakhir yang aku mau bahas adalah Panda.
Dan ada satu lagi dengan Dokter Oki kalau nggak salah. Apa betul Dokter Hom, Dok? Saya bertanya aja. Kalau nggak salah dia timnya Shala Sokia ya. Ini opini aku. Kalau tim aku ada yang berani seperti itu mencerminkan aku di luar. Dan aku tidak akan menerima jerit-jerit, jatuhin orang untuk drama dan memancing emosi orang. Kamu bisa bilang bahwa, oh itu kan staff aku, bukan aku yang berbicara. Kalau aku ya, aku tidak akan membiarkan staff aku yang mencerminkan image aku berkelakuan seperti itu. Kalau aku ya, aku tidak akan membiarkan staff aku yang mencerminkan image aku berkelakuan seperti itu.